Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang statistik dasar untuk analisis data akuntansi. Materi ini saya susun untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai bagaimana teknik statistik dimanfaatkan dalam mengolah serta menganalisis data keuangan secara objektif. Kita mulai pada slide pertama. Latar belakang saat ini, era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa lonjakan volume data yang luar biasa di bidang akuntansi. Data keuangan tidak lagi sekedar dicatat dalam pembukuan, melainkan harus dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bernilai strategis bagi pengambil keputusan. Disinilah statistik berperan sebagai instrumen objektif dan sistematis. Statistik deskriptif membantu kita memahami pola dasar data, sementara analisis korelasi dan regresi memungkinkan kita melihat hubungan serta memprediksi tren kinerja keuangan di masa mendatang. Oleh karena itu, penguasaan statistik dasar menjadi kompetensi wajib bagi seorang akuntan modern. Selanjutnya, ada tujuan. Secara umum, tujuan analisis statistik adalah untuk mendeskripsikan data, mengetahui hubungan antar variabel, serta menganalisis pengaruh dan membuat prediksi. Melalui proses deskripsi, data yang awalnya kompleks dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti dalam bentuk rata-rata, tabel, maupun grafik. Selanjutnya, analisis statistik juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta seberapa kuat hubungan tersebut. Selain itu, analisis statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, analisis statistik memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, bisnis, dan akuntansi, karena mampu membantu dalam memahami data secara lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, objektif, dan berbasis data. Di slide selanjutnya, ada statistik deskriptif dan pengertian menurut para ahli. Masuk ke materi inti pertama, statistik deskriptif adalah metode pengumpulan dan penyajian data hingga menghasilkan informasi yang berguna. Beberapa ahli memberikan penekanan khusus. Yang pertama ada Sugiono menjelaskan bahwa teknik ini digunakan untuk mengkaji variabel mandiri tanpa membandingkan atau mencari hubungan antar variabel. Yang kedua ada Iqbal Hasan berfokus pada teknik pengumpulan dan penyajian data agar mudah dipahami. Dan yang ketiga ada Bambang Suyanmono menekankan bahwa kesimpulan yang ditarik dari statistik deskriptif hanya berlaku khusus untuk kelompok data tersebut. Selanjutnya ada jenis statistik deskriptif. Statistik deskriptif terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada penyajian data, mengubah data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi atau grafik agar pola visualnya langsung terlihat. Yang kedua ada pemutusan data, mencari nilai yang mewakili seluruh kelompok data, yaitu mean atau rata-rata, modus atau nilai paling sering muncul, dan median adalah nilai tengah. Dan yang terakhir ada penyebaran data, mengukur seberapa jauh sebaran data bervariasi dari nilai pusatnya. Indikatornya meliputi simpang rata-rata, varians atau ragam, dan simpang baku atau standard deviation. Selanjutnya ada pemanfaatan statistik deskriptif di Excel. Menghitung nilai statistik secara manual untuk ribuan data transaksi tertentu sangat rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Oleh karena itu, akuntan memanfaatkan aplikasi pengolahan data seperti Microsoft Excel. Excel menyediakan rumus-rumus bawaan yang sangat efisien. Misalnya fungsi average untuk menghitung rata-rata, median untuk nilai tengah, dan StepDef untuk standar deviasi sampel. Lebih dari itu, Excel memiliki fitur add-in yang disebut Data Analysis Toolpak. Cukup dengan sekali klik pada opsi deskriptif statistik, Excel akan secara otomatis mengeluarkan tabel rangkuman lengkap yang berisi mean, standar deviasi, nilai maksimum,
dan nilai minimum hingga tingkat kemiringan data. Hal ini sangat mempermudah akuntan dalam membuat laporan analisis keuangan secara cepat dan presisi. Slide selanjutnya ada korelasi dan pengertian menurut para ahli. Materi selanjutnya berisi tentang jika statistik deskriptif hanya memilih satu variabel, korelasi mulai mempelajari hubungan antar variabel. Korelasi digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam nilai koefisien. Menurut para ahli, yang pertama ada Sugiono menjelaskan bahwa analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apa ada hubungan antar variabel dan seberapa besar kontribusi hubungan tersebut. Menurut Imam Ghazali, menyoroti bahwa korelasi mengukur kekuatan hubungan linear. Nilai mendekati plus 1 berhubungan berarti hubungan positif yang sangat kuat. Nilai mendekati min 1 berarti hubungan negatif yang kuat. Dan nilai 0 berarti tidak ada hubungan linear sama sekali. Dan yang terakhir ada menurut Jonathan Saworno melengkapi bahwa pemahaman arah hubungan ini penting dalam bisnis. Korelasi positif berarti jika variabel A naik, variabel B ikut naik. Contoh, biaya promosi dan volume penjualan. Sedangkan korelasi negatif berarti jika variabel A naik, variabel B malah turun. Contohnya itu efisiensi sistem kerja dan tingkat kesalahan input data. Di slide selanjutnya ada regresi. Seringkali orang tertukar antara korelasi dan regresi. Perbedaannya sangat jelas. Korelasi hanya mengukur seberapa erat hubungan antar variabel, tapi melihat sebab akibat, sementara analisis regresi itu melangkah lebih jauh dengan menguji pengaruh atau hubungan sebab akibat, di mana satu atau beberapa variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Dalam dunia akuntansi, regresi adalah fondasi utama untuk peramalan. Dengan menggunakan rumus regresi, manajer keuangan dapat memprediksi beberapa proyeksi pendapatan perusahaan di kuartal depan berdasarkan variabel biaya iklan, jumlah tenaga penjualan, dan tingkat inflasi. Regresi membantu kita membentuk persamaan matematika yang memetakan masa depan berdasarkan data masa lalu. Selanjutnya ada jenis analisis regresi. Berdasarkan jumlah variabel bebasnya, regresi linear dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Model ini melibatkan satu variabel bebas X dan satu variabel terkait Y, di mana hubungannya diasumsikan membentuk garis lurus. Contoh kasus akuntansi, seorang akuntan ingin mempengaruhi seberapa besar pengaruh langsung dari anggaran pelatihan karyawan X terhadap tingkat produktivitas hasil kerja Y. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Di dunia nyata, suatu kondisi keuangan jarang sekali dipengaruhi oleh satu faktor saja. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas. Contohnya X1, X2, X3 terhadap satu variabel terkait yaitu Y. Contoh kasusnya di akuntansi, memprediksi nilai efisiensi harga pokok penjualan HPP perusahaan berdasarkan kombinasi variabel harga bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan tarif listrik pabrik secara simultan. Di slide selanjutnya ada jenis analisis regresi non linear. Ada kondisi di mana data keuangan tidak bisa dipaksa menjadi garis lurus. Untuk kasus seperti ini, kita menggunakan regresi non-linear. Dalam regresi non-linear, hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait membentuk garis lengkung, parabola, atau kurva eksponensial. Contoh dalam akuntansi adalah hukum penambahan hasil yang semakin menurun, atau penyusutan nilai aset yang berkurang drastis dari tahun-tahun awal melambat di tahun-tahun berikutnya. Meskipun pengolahan matematika dan pemodelan jauh lebih kompleks daripada regresi linear, analisis non-linear ini memberikan tingkat akurasi dan presisi yang jauh lebih tinggi ketika kita memodelkan fenomena bisnis yang mengalami pencepatan atau pertumbuhan yang tidak konstan. Sebagai penutup,
Dari seluruh rangkaian materi yang telah kita bahas berikut, ada 5 poin kesimpulan utama di kesimpulan ini. Yang pertama, statistik merupakan instrumen penting bagi akuntan untuk mengolah data keuangan secara objektif, terukur, dan berbasis bukti empiris. Statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai data mentah melalui penyajian tabel atau grafik, nilai pemutusan, median, modus, dan ukuran penyebaran. Penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Excel terbukti mempercepat dan mempermudah proses komputasi analisis statistik secara praktis dan minim kesalahan. Analisis korelasi membantu kita mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan serta kekuatan hubungan antar pos keuangan. Analisis regresi, baik linear sederhana, berganda maupun non-linear, menjadi alat prediksi forecasting utama untuk melihat dampak perubahan suatu variabel terhadap variabel keuangan lainnya. Demikian pemaparan materi mengenai statistik dasar untuk analisis data akuntansi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi teman-teman semua maupun bagi dosen yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.